Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin juga bacain tentang The Darkness of Heroes. Kami harus membawa beberapa orang untuk membawa gerobak kembali ke gudang kami. Jadi itu akan memakan waktu. Mengapa kamu tidak melihat asosiasi petualang sampai saat itu tiba, kata Elena. Aku sudah berencana untuk melakukan itu. Aku memiliki beberapa inti monster untuk dijual. Aku akan menghasilkan uang di sana juga. Pakaian biasa datang nanti, katakan. Baiklah, sampai jumpa lagi, kata Nicola dan pergi bersama putranya. Kan masuk melalui pintu raksasa dan yang mengejutkan tidak ada yang menghentikannya. Begitu dia memasuki bagian dalam asosiasi petualangan, dia melihat ke arah kerumunan yang duduk di dalam aula besar. Pada akhirnya ada resepsionis yang bertunangan dengan berbagai petualang. Di antara kerumunan kan melihat beberapa manusia serigala, elf, beberapa yang tampak seperti lizardman, dan bahkan seorang pria yang hanya memiliki mata raksasa di tengah wajahnya, seperti Cyclops. Kan berjalan menuju salah satu konter kosong di mana ada seseorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahunan. Aku punya beberapa inti monster untuk dijual. Bagaimana prosedurnya? Tanyakan. Orang tua itu memandangkan dan pakaiannya. Terkejut. Maaf, tapi kami hanya berurusan dengan petualang terdaftar, kata lelaki tua yang mirip kepala pelayan anak yatim piatu miliarder. Bagaimana caranya aku bisa mendaftar? Tanyakan. Identifikasi dan kamu harus melalui penilaian kami terlebih dahulu. Jika lulus, kamu akan terdaftar secara resmi sebagai bagian dari asosiasi petualang. Jawab pria itu tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia telah mengucapkan kalimat yang sama jutaan kali. Aku tidak pernah membutuhkannya sebelumnya. Apakah ada cara lain? Tanyakan. Itu tidak masalah, kata orang tua itu. Saat itu sebuah suara terdengar dari belakang kan. Woi, minggir, aku sedang buru-buru. Kan menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis pirang mengenakan pelindung seluruh tubuh menyerupai seorang kesatria. Tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara di sini? Lagi pula aku datang ke sini duluan. Kan menjawab dan menoleh kembali ke arah lelaki tua itu. Hal penting apa yang harus dilakukan oleh orang barbar sepertimu? Lakukan saja nanti setelah aku selesai. Dasar manusia gua yang menjijikan, kata gadis itu lagi. Kan memutar matanya dan tidak keberatan dengan olok-olok itu sambil terus berbicara dengan resepsionis. Namun pertengkaran kecil mereka menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Beberapa orang memandangkan dengan sedih seolah-olah dia akan menderita akibat yang mengerikan karena menegur gadis itu. Satu lagi, desa seorang pria botak yang sedang duduk di bangku seberang ruangan. Hei, apa kamu mengabaikanku? Desa rombongan gadis itu. Kan menjadi kesal saat ini dan menoleh ke arah gadis itu. Hai Tuan Putri, apa kamu tidak tahu tata krama dasar? Kamu mengantri dan menunggu giliranmu, katakan dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kesunyian. Tiba-tiba seluruh aula menjadi sunyi, bahkan resepsionis yang bekerja di konter lain menghentikan tugasnya. Kamu tadi memanggil papa? Gadis itu mencabut pedang dari sarungnya yang tergantung di pinggangnya. Putri, apa kamu tidak suka pujian atau haruskah aku memanggilmu cantik saja? Jawabkan dengan ekspresi serius. Dasar bajingan, aku laki-laki, kata gadis pria itu. Ada not dari penulis, katanya ini jebakan. Apa kamu bercanda? Bukan, kamu terlalu cantik untuk menjadi seorang laki-laki, kan berkata dengan nada terkejut. Asap merah terlihat di wajah gadis yang mengaku sebagai laki-laki. Mendengar hal ini, tiba-tiba orang banyak tertawa. Haha, terlalu cantik untuk menjadi seorang pria itu yang baru, katanya. Banyak di antara kerumunan mulai melantarkan si pirang yang mengarahkan ujung pedangnya ke kan saat ini. Resepsionis tua di belakangnya konter menghela nafas. Jangan membuat masalah, itu hanya kesalahpahaman, katanya pada pemuda cantik berambut pirang itu. Apa katamu? Apa kamu tidak tahu siapa aku? Apakah tulangmu ingin dipatahkan oleh tim petualang kami? Dasar bajingan tua, kata si pria pirang itu berteriak dengan getar karena marah, seolah-olah dia akan melompat ke resepsionis tua itu pada detik berikutnya. Kan sudah muak dengan itu, dia bertanya pada orang tua itu. Apakah diperbolehkan memukul seseorang di dalam gedung asosiasi? Orang tua itu tertegun tapi dengan cepat menjawab tidak. Tidak selama hal itu melukai seseorang dengan parah. Aku mengerti, ucapkan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Brengsek, teriak pria pirang itu. Tamparan, suara keras tamparan terdengar di aula. Banyak orang yang mulutnya terbuka dan ada pula yang terpaku di tempat. Di depan kan terbaring pria pirang yang tutupnya tanpa alasan. Pipi kiri pria pirang itu penuh dengan bekas jaring merah dan dia terjatuh ke lantai hanya dengan satu tamparan. Kan tanpa rasa kasihan berbicara dengan suara muram. Sopan santun, katanya. Seluruh asosiasi petualang terdiam. Pria pirang itu bangkit dan mengarahkan pedangnya ke arah perut kan. Astaga. Kan dengan cepat menyingkir dan malah mengirimkan pukulan ke perut pria itu. Waktu reaksi dan serangannya sangat cepat. Bahkan banyak yang tidak bisa melihatnya dengan baik. Bang, suara benturan logam dan lantai terdengar. Pria-pria itu terbaring di lantai 5 meter dari kan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melemparkannya kembali.
Pria pirang itu bangkit, tubuhnya gemetar dan nyaris tidak bisa berdiri. Dia melihat ke arah armornya dan melihat penyok raksasa seperti kepalan tangan yang roboh. Pukulan ini akan membuatnya hampir mati jika bukan karena armor logamnya. Tunggu saja di sini, aku akan lihat apakah kamu dapat berdiri setelah aku kembali, kata pria pirang itu dan berlari keluar dengan malu-malu. Itu sangat tidak bijak anak muda. Dia adalah adik dari pemimpin tim Groundhog Adventurer. Mereka sangat kuat dan hampir tidak ada dua tim lainnya yang bisa menyaingi mereka. Orang ini tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Lebih baik kamu pergi sekarang, kata resepsionis tua itu dengan wajah prihatin. Bagaimana dengan pendaftarannya? Kan bertanya seolah-olah apa yang terjadi barusan tidak mengganggunya. Datanglah lain kali, tidak aman bagimu untuk berada di sini lebih lama lagi. Kami tidak dapat melindungimu segera setelah kamu meninggalkan lokasi asosiasi. Lebih baik memulai lebih dulu dan bersembunyi, kata resepsionis tua itu. Tolong aku, setidaknya beri aku uang untuk ini. Aku tidak membawa satu koin pun, katakan dan menyerahkan setengah lusin inti monster merah kepada lelaki tua itu. Memahami situasinya, resepsionis tua itu tidak berkuat dengan aturan. Dia juga menyukai Khan karena melawan pria putri pirang yang menjelek-jelekan mereka berdua. Dia segera mengeluarkan kantong berisi lusinan koin dan memberikannya kepada Khan. Carilah penginapan atau wisma agar terhindar dari masalah. Mereka tidak akan berkeliling ke seluruh kota hanya untuk satu orang, kata resepsionis tua itu dengan tatapan prihatin. Terima kasih, katakan sambil mengambil kantong itu dan meninggalkan gedung. Dia tidak berpikir untuk menunggu Nikola dan Elanev karena kejadian ini tidak akan membawa kebaikan bagi dua ayah dan anak itu karena mereka adalah pedagang yang jujur. Setelah memperhatikan resepsionis tua dan orang-orang di seberang aula, Khan mendapat petunjuk bahwa dia telah berkelahi dengan seseorang yang tidak seharusnya dia ganggu, hanya dari ekspresi orang-orang yang hadir di sana. Dia tidak cukup bodoh untuk membuat orang yang tidak bersalah ikut campur dalam perkelahiannya. Khan pergi ke toko pakaian terdekat dan membawakan beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Kombinasi kemeja coklat dan celana hitam dengan sepatu bot yang sangat pas untuknya. Dia bukan lagi manusia setengah telanjang. Dia akhirnya merasa seperti manusia normal yang terlihat biasa-biasa saja dan mudah diabaikan oleh orang lain. Perhentian berikutnya tidak lain adalah perpustakaan kota. Yang pertama dia butuhkan adalah informasi tentang dunia Pantrea. Jika tidak, dia akan keluar dari lingkaran berkali-kali dan tidak akan mampu menjawab banyak pertanyaan tentang asal-usulnya atau pengetahuan dasar yang sudah tersebar di masyarakat. Itu akan menimbulkan banyak kecurigaan. Setelah bertanya kepada banyak warga, Khan akhirnya sampai di perpustakaan kota. Tempat itu berukuran setengah dari asosiasi petualang, tetapi sudah terlalu besar untuk sebuah perpustakaan. Setelah membayar sedikit biaya, Khan masuk ke dalam dan meminta buku-buku yang berkaitan dengan sejarah negara dan informasi tentang demografi tempat dia berada. Khan menemukan memori eidetiknya dari kehidupan sebelumnya muncul kembali. Khan merasa lega menyadari dan mempercepat pencariannya untuk semua informasi berguna. Dia menghabiskan 4 jam berikutnya membaca semua buku tentang negara dan catatan terkait pengetahuan umum. Dia tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan informasi yang diperolehnya. Ini bukan hanya dunia isekai yang acak. Itu melampaui apapun yang pernah dia dengar atau dibacakan di kehidupan sebelumnya. Pantrea memiliki total 15 kerajaan, masing-masing sebesar benua di bumi. 12 dari kerajaan ini menyembah dewa yang berbeda. Tidak ada yang menyembah dewa kegelapan sama sekali. Semua kerajaan ini diperintah oleh spesies yang berbeda dan doktrin dewa-dewa ini dipraktikkan sepanjang sejarah dan budaya mereka. Kerajaan Elf memuja dewa kehidupan, kerajaan Kurcaci memuja dewa api, kerajaan binatang memuja dewa alam, dan lain-lainnya. 4 kerajaan yang tersisa tidak menyembah atau melayani Tuhan manapun di atas kertas. Satu kejadian diperintah oleh naga mistis dan seukuran gunung yang merupakan makhluk terkuat di seluruh dunia. Namun mereka tidak bercampur dengan kerajaan lain dan tidak mengizinkan segala bentuk kontak dengan spesies luar sama sekali. Sebuah kerajaan benar-benar berbeda dari air karena merupakan laut itu sendiri. Tidak ada bedanya dengan Atlantis dari mitos. Kerajaan yang baru terbentuk tidak lain adalah kerajaan iblis yang melayani dan memuja dewa iblis. Itu terbentuk sekitar 15 tahun yang lalu. Namun, Khan tidak menemukan informasi detail mengenai hal itu. Kerajaan ini sedang berperang dengan 4 kerajaan tetangganya. Dan yang terakhir tidak lain adalah kekaisaran tempat Khan dikirim oleh dewa kegelapan, kekaisaran Drakos. Bahkan di kerajaan ini, Khan saat ini berada di
tepi perimeter, dan apa yang akan temukan tentang sejarah keberadaannya saat ini semakin mengejutkannya. Hutan tempat dia dikirim adalah hutan terluas di seluruh dunia, yang luasnya lebih dari 8.000 km. Namun tidak ada kerajaan yang berani mengambil kendali karena memiliki terlalu banyak monster, dan menurut beberapa rumor, hanya sedikit god beast yang tinggal di dalamnya. Kekaisaran Rakos tidak diperintah oleh ras tertentu atau tidak ada keluarga kerajaan yang mengendalikannya. Hal ini didasarkan pada struktur pemerintahan demokrat yang serupa dengan banyak negara di dunia, dan itulah mengapa tidak ada batasan pada ras, spesies, dan etnis tertentu.